Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara telah kita buka. Mudah-mudahan Allah lancarkan sampai dengan akhir. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ayah Mati. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tasbira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna lillahi terima kasih kepada Ayah Mati. Semoga kita semua mendapatkan acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minasy-syakirina likulli ni'ami wa fadlana 'ala sa'iril umam bi akrami ahbabi. Alhamdulillahilladzi khussahu bi tafdili wa tashrifi syahri Ramadan, syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a li da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila akhiril ayyam. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina bada'a ghariban wa sayarji'u ghariban fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Allah masih izinkan kita untuk hadir sama-sama di kuliah subuh di Masjid An-Nur, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Insyaallah bersama para shaimin, shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid dan santri serta santriawat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah bahas orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik, maaf itu wifi-nya dipasangkan ke ngapit sana. Ke jalan. Ya, jazakallah teman. Alhamdulillah kiram azan ya Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah bahas ayat Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Bahwa jaminan orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul dalam melaksanakan syariat Islam secara kafah, termasuk orang-orang yang memperjuangkan syariat Islam secara kafah, dijamin di akhiratnya masuk surga bareng Kanjeng Nabi Muhammad, akan bersama para nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin. Nah, maka kita harus menjadi pejuang Islam kalau ingin masuk surga bareng Kanjeng Rasul. Ya, ini jaminan dari Allah.
Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika fa'ulaika ma'alladina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bahkan Allah berikan rafiq, teman dekat yang terbaik, tetangga yang terbaik, teman hidup yang terbaik nanti di surga. Nggak ada lagi. Ada nggak teman hidup terbaik selain Rasulullah SAW? Bahagia nggak kita kalau hidup di dunia ini? Di dunia saja misalkan punya tetangga seperti Rasulullah SAW. Mau nggak ibu-ibu? Apalagi ini tetangganya bukan tetangga di dunia. Tetangga di dunia saja kita kalau bertetangga dengan Rasulullah SAW itu luar biasa. Ini tetangganya nanti bakal menjadi tetangga kurang sadayana di surga. Rafiq terbaik, wa hasuna ulaika rafiqa. Teman dekat yang senantiasa membersamai kita siang malam salawasna bareng yang kangjeng kan di surga mah salawasna khalidina fiha. Masya Allah, bukan waktu yang sebentar. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji saja ketika berziarah ke makam Rasul, padahal nggak ketemu Rasul, ketemu dengan makamnya saja, itu nggak mau pulang tuh kalau nggak mengingat orang yang ke Mekah itu, ke tanah suci, termasuk ke Madinah, ke Masjid Nabawi, mau balik Pak, mau balik ayam di itu poho karena balik petang teh kakarak kapangi jeung makam Rasul. Apalagi kalau kita bertetangga dengan ini, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita setelah beriman mau taat patuh kepada Rasul dengan melaksanakan hukum-hukum Quran, taat patuh kepada Allah dengan melaksanakan seluruh makna, seluruh isi Al-Quran, dan taat kepada Rasul dengan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminannya adalah mangga barang Rasul masuk surganya bersama Rasul. Coba Pak Kangjeng Rasul kira-kira masuk surganya dihisab mual. Mantap ya. Masuk surganya dihisab gak Rasulullah? Nggak bakalan Rasul coba ya, udah punya orang dalam Rasul mah, punya orang, waduh, jangankan Rasul, kalau kita punya surat memo dari Rasul, rekomendasi ya, Muhyiddin umat Rasul, tanda tangan Rasul, ya songkan ke malaikat Jibril, ya songkan ke malaikat Malik, ya songkan ke malaikat Ridwan. Kira-kira cek malaikat Ridwan lewat malir, lewat. Insyaallah mangkali kamu. Ya, sebab saya setempel jeung tanda tangan Rasulullah. Nempoh. Waduh, ieu mah tanda tangan Rasul atuh ieu. Liwat. Ya, ibarat bapak mau masuk istana menang tanda tangan presiden, kira-kira satpam ya, penjaga istana kalau sudah dapat izin dari orang dalam bisa masuk gak ke dalam ya. Nih, oh iya mau diperiksa aja, nggak bakalan diperiksa.
Ini yang ya kita akan seperti itu. Asalkan syaratnya waktu di dunia ya mau melaksanakan syariat Islam secara kafah, berlepas diri dari ajaran yang lain selain Islam, apapun namanya ya, kembali menerapkan syariat Islam sebagai bukti kita taat patuh kepada Allah, taat patuh kepada Rasulullah dengan melaksanakan syariat Islam. Walaupun syariat Islam ya di akhir zaman ini dianggap dikriminalisasi, bukan hanya dianggap asing, dianggap aneh. Ajaran Islam itu nanti kata Rasulullah memang digambarkan, maka umat Islam nggak boleh terpengaruh, nggak boleh ikut joget ya, mengikuti irama gendang yang ditabuh oleh orang-orang kafir, nggak boleh terpengaruh dengan tetabuhan orang kafir. Orang kafir menjelek-jelekan Islam, kita ikut-ikutan latah, nggak boleh. Diingatkan oleh Allah lewat lisannya baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dari Zaid bin Talha an abihi wa an jadihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina bada'a ghariban wa sayarji'u ghariban. Islam itu ketika datang dianggap gharib, dianggap asing, dianggap aneh, karena kebiasaan jahiliyah waktu itu kezaliman merajalela, manusia yang satu dengan manusia yang lain bagikan binatang. Siapa yang kuat dia yang berkuasa ya, yang besar memakan yang kecil, yang kuat menindas yang lemah. Udah terbiasa, nggak ada kasih sayang, nggak ada aturan hidup yang ya menegakkan keadilan, kezaliman di mana-mana. Sehingga ketika Islam datang ingin merubah kezaliman, kejahiliahan ke arah Islam, dianggap aneh. Islam apaan ini? Biasa mabok, gua harus berhenti mabok, kan begitu. Ajaran apa ini yang biasa mabok, biasa berzina ya, kemudian datang Rasul diharamkan berzina, aneh gak? Pasti dianggap aneh ya. Sehingga Islam datang melakukan pembaharuan, perubahan dari jahiliyah ke arah yang damai, yang adil, yang tadinya penuh dengan kemiskinan ya, keterpurukan, penindasan, penjajahan. Islam datang merapihkan mereka menjadi Indonesia, menjadi dunia ya, menjadi daerah Arab yang damai, sejahtera, penuh dengan keadilan, penuh dengan kasih sayang. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi sifat-sifat jahiliyah. Dirubah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dunia ini penuh dengan ketentraman, kedamaian, keadilan. Hak-hak yang terzalimi dibela, hak-hak orang kecil dibela. Sehingga ajaran di zaman itu, ketika ajaran jahiliyah telah merajalela, Islam datang dianggap asing, dianggap aneh. Kata Rasulullah, bukan hanya Islam ketika datang dianggap aneh, di akhir zaman juga, di zaman kita, Islam sudah mau diangkat oleh Allah, Islam sudah mau kembali diambil oleh Allah, maka itu akan terjadi kedua kalinya, dianggap aneh ya. Maka hari ini begitu juga, ajaran Islam itu dianggap bukan hanya aneh, dijelek-jelekin, dikriminalisasi, dihinakan, dilecehkan ya. Orang-orang yang mengemban pejuang-pejuang Islam yang mencontoh Rasulullah dan para sahabat memperjuangkan Islam mendapatkan persekusi,
Itu terjadi kata Rasulullah nanti di akhir zaman hari ini. Maka ulama banyak yang ditangkapin, ulama habaib dikriminalisasi, ditangkap. Padahal mereka adalah para pejuang Islam. Karena dianggap asing, dianggap aneh, kan ya, menerapkan hukum Islam itu waduh sadis, harus dipotong tangan. Orang yang biasa korupsi udah betah melakukan korupsi, merasa di suatu sebuah keuntungan, wah, potong tangan itu menjadi sebuah keanehan. Ya, begitu keadaannya. Tapi kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap pejuang Islam, yang dianggap aneh akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, siapakah yang dimaksud dengan ghuraba? Alladzina yaslihuna ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang sedang berusaha memperbaharui dunia ini dari kerusakan yang dilakukan oleh para penguasa, diperbaiki, dirubah, ya, min ba'di min sunnati, setelah aku tidak ada di dunia ini, kemudian yang tadinya tidak menggunakan sunnahku, kata Rasulullah, dirubah menjadi menerapkan sunnahku, yaitu syariat Islam. Ini termasuk jadi orang-orang yang memperjuangkan Islam ketika manusia menerapkan demokrasi kapitalisme. Ini adalah termasuk orang-orang al-ghuraba, pejuang Islam yang ingin merubah dunia yang diatur dengan kapitalisme, dirubah menjadi menerapkan syariat Islam secara kafah. Maka pejuang khilafah, pejuang Islam itu disebut al-ghuraba. Pasti akan mendapatkan kebahagiaan, jaminan nanti bersama Rasulullah dan bersama para sahabat. Termasuk ibadah kita Ramadan, puasa, kalau ingin mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, kalau ingin taubat kita diterima, kalau ingin puasa kita diterima, ya, ini harus menjadi pejuang Islam, harus menjadi pejuang khilafah. Kalau ingin dijamin diterima sholatnya, puasanya, ya, mana dalilnya? Surat At-Taubah ayat 117. Dengerin nih, dengerin. Surat At-Taubah, ya, 117. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti pulang dari sini boleh dibuka, ya. Surat At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kada yasigu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Didengarin ini, ya. Laqad ada huruf taukid dua ya. Ya, ada huruf lam taukid, ada huruf qad. Ya, litahqiq, supaya kita meyakinkan kita bahwa sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, yakin seyakin-yakinnya, taba nges ditampi taubatna. Taubat saha? An-nabi taqad taballahu, ya, ala nabiyyi, taubatna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin seyakin-yakinnya, pakai fi'il madhi lagi,
laqad taba, yakin seyakin-yakinnya ya bahwa taubat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ditampi. Taubat Nabi tampi itu. Taubat Rasulullah diterima itu. Salat Rasul ditampi itu. Salat puasa Kanjeng Rasul diterima mah pasti kan? Ternyata makanya orang lamun sholat kudu nyontok ke Kanjeng Rasul, puasa nyontok ke Kanjeng Rasul, sedekah kudu nyontok ke Kanjeng Rasul. Jadi pemimpin harus nyontok kepada Rasulullah. Hukum yang diterapkan ketika pemimpin nyontok kepada Rasul. Jadi panglima perang nyontok kepada Rasul. Manusia super Rasul itu sebagai contoh dari segala bidang kehidupan, termasuk dalam beribadah, bertobat. Hanya karena taubat Rasul yakin seyakin-yakinnya diterima. Taubat siapa lagi yang diterima? Wal muhajirin. Sahabat muhajirin. Wal ansar. Taubatnya sahabat ansar. Terus sahabat siapa lagi yang dijamin oleh Allah diterima taubatnya? Walladzina taba'uhu, dan orang-orang di kemudian hari yang mengikuti jejak langkah Rasul. Ini harus dipesekin. Sahabat Ansor teh saha? Sahabat Muhajirin teh saha? Coba Muhajirin teh saha? Sahabat dari Mekah ke Madinah. Sahabat dari Mekah ke Madinah, hijrah. Sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu doang. Sahabat Ansar yang menunggu di Madinah. Ansar yang menunggu di Madinah. Kalau kita mengikuti muhajirin berarti susah dong. Kalau maknanya sahabat yang hijrah dari Mekah ke, kalau kita mau mengikuti muhajirin dan ansor hari ini, bisa nggak kalau begitu? Kira orang hijrah nanti Mekah. Ini penting memahami ayat itu. Sebab di sini ada kalimat walladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti jejak langkah muhajirin dan sementara muhajirin itu adalah orang yang hijrah dari Mekah ke orang Lampung Gading. Ngikutinya gimana? Nah, maka memaknai hijrah itu bukan hanya pindah, tapi pindah itu melakukan perubahan. Tadi itu maknanya dari hadis tadi, alladzina yaslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Ghuraba itu adalah orang-orang yang melakukan perubahan. Tadinya dunia ini menerapkan hukum jahiliyah dirubah menjadi hukum Islam. Maka muhajirin dan ansar memahaminya adalah muhajirin dulu. Muhajirin itu orang yang pindah dari darul kufri, min daril kufri ila daril Islam. Mekah yang tadinya, ya betul, dari Mekah pindah dari Mekah ke, tapi bukan Mekahnya. Intinya bukan Mekahnya, bukan Madinahnya. Muhajirin itu adalah orang-orang yang melakukan perubahan. Mekah yang tadinya menggunakan hukum-hukum kufur, min daril kufri, hukum-hukum yang tadinya menerapkan hukum jahiliyah, pindah, dirubah ke para sahabat bersama Rasulullah ke negara Madinah yang kemudian menerapkan hukum ini. Intinya min daril kufri ila daril Islam. Jadi muhajirin itu adalah orang-orang yang berjuang, pejuang Islam yang merubah satu negara yang tadinya menerapkan hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum kufur,
kemudian pindah, dirubah menjadi negara yang menerapkan hukum Islam. Walaupun tidak ikut pindah dari Makkah dan ke Madinah, tapi kita kalau terlibat dalam memperjuangkan Islam dari merubah daril kufri ila daril Islam, maka kita akan mendapatkan dan mengikuti Muhajirin dan Ansor. Ansor itu siapa? Ansor itu tentara. Ansor itu ahlul harbi, yang memberikan pertolongan. Ansor itu kan tentara militer yang memberikan pertolongan terhadap perjuangan menerapkan syariat Islam. Maka kalau hari ini ada jenderal dan para tentara mendukung penerapan syariat Islam secara kafah, dia akan mendapatkan pahala Ansor. Contohnya adalah Sa'ad bin Mu'adz, seorang jenderal dari Bani Aus dan Khazraj, ahli perang, ya, Bani Ashal. Sa'ad bin Mu'adz itu dari Bani Ashal, yang notabene masuk kategori sahabat Ansor, yang memberikan kekuasaannya, kekuatannya, ya, kekuatan senjatanya mendukung perjuangan Rasulullah dan para sahabat Muhajirin untuk menerapkan syariat Islam secara kafah di Madinah. Jadi Muhajirin itu agen-agen perubahan, pejuang Islam, pejuang khilafah. Muhajirin itu pejuang khilafah yang ingin merubah, ya, dunia ini, ya, dari menerapkan sistem kapitalisme ingin dirubah menjadi menerapkan syariat Islam. Nah, kalau kita hari ini para pejuang Islam, ya, pejuang Islam hari ini yang ingin menerapkan syariat Islam secara kafah, merubah dunia dari sistem kapitalisme, sekularisme, liberalisme, komunisme, ingin dirubah hukum-hukumnya menjadi menerapkan syariat Islam, karena ini sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasulullah SAW, dan mencontohkan para sahabat dan Ansar, dicontohkan oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka ketika kita berjuang, sama akan mendapatkan pahala yang Allah berikan, dan ini jaminan diterimanya sholat dan puasa kita, termasuk kepada laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin walladzina tabauhu fi sa'ati usrah, di saat-saat proses perjuangan yang penuh dengan kesulitan. Jadi ketika memperjuangkan khilafah waktu zaman itu, Rasulullah itu juga mengalami kesulitan, diboikot, ya, sampai 3 tahun diboikot itu nggak makan, banyak puasa kayak saudara kita di Palestina. Sampai Rasulullah makan daun korma, ya, sekarang di sana sama, makan rumput-rumputan, ya. Sampai waktu itu mimba di maka dayazigu qulubu fariqim minhum, sampai hampir saja sebagian dari para sahabat itu ada hati mereka yang merasa pesimis lagi, merasa putus asa, ya Rasul, sampai mengatakan, ya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah tiba, kapan Allah menurunkan pertolongannya, ya Allah, sampai begitu. Sampai ada sebagian, ya, mimfariqim minhum, sebagian dari mereka itu yazigu qulub, ya, hampir pesimis, hati-hati mereka itu merasa sayang datang gerak pertolongan Allah. Sampai hari ini kita, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Aku gak tega melihat saudaraku di Palestina, ya, umat Islam ditindas, umat Islam dibantai, umat Islam digenosida. Kapan engkau segera tegak khilafah itu, ya Allah?
Itu yang sering kita tangisi. Sampai-sampai ada yang antara para pejuang ini juga ada yang putur. Ya, tapi kata Allah, para sahabat itu setelah ada hati sedikit pun yakin lagi, summa taba alaihim innahu bihim raufur. Ya. Mereka kemudian kembali bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau para sahabat begitu, ada sedikit saja hati yang merasa ilaha ya pertolongan Allah, kaum muslimin sudah dibantai di mana-mana ya Allah. Ya, sampai ada rasa sedikit pesimis, bukan putus asa ya, karena kaum Islam itu nggak boleh putus asa. Ya, sedikit pesimis misalkan, ada kekhawatiran, ya, kemudian bertanya kepada Allah, kapan pertolongan Allah? Allah jawab, inna nasrullahi qarib. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi khilafah akan segera tegak, itu dekat. Umat Islam akan segera punya pemimpin yang adil, itu dekat. Asal umat Islam mau berjuang, mau nyambung lah untuk berjuang. Ya Allah, kapan pertolonganmu datang ya Allah? Berjuang. Allah ayo mane ongkoh mahayang pertolongan Allah, ayo berjuang. Itu padahal kalimatnya in tansurullah ya. Sebelum Allah memberikan pertolongan harus ada insyartiyah dulu, baru ada jawab syarat. Insyartiyahnya harus dipenuhi. Aing ngaku ahli sunnah wal jamaah pan. Syaratnya itu dipenuhi. Seorang Jabariyah wae. Ya. Jadi insyartiyahnya harus dipenuhi. Kalau kalian mau berjuang memperjuangkan agama Allah, yansurkum. Nah, kakara Allah turunkan pertolongan. Iya mau pertolongan kapan? Pertolongan ayo berjuang teu atuh. Haji geus 22 tahun ieu memperjuangkan khilafah. Kalau yang memperjuangkan khilafah kemudian bertanya kepada Allah, meminta segera pertolongan Allah segera diturunkan dengan berbentuk diturunkannya Imam Mahdi, pemimpin yang menerapkan hukum Islam. Salah satunya Imam Mahdi yang akan jadi khalifah. Wajar kalau orang yang berjuang. Tapi kalau nggak yang berjuang mah itu tak nyambung. Karena insyartiyahnya tidak dipenuhi, nggak bakalan ada jawab syarat. Sebab sebelum ada jawab syarat harus ada insyartiyah. Insyartiyah. Intansurullah, akhirat jawabnya yansurkum. Sokos kieu ya, lamun anjeun nulungan agama Allah, pasti Allah akan nulungan anjeun. Ulah bahkan ngarep-ngarep pertolongan Allah, lamun orang tengah lakukan pertolongan usaha heula. Nya, main menang gaji ge kudu gawe heula. Menang gaji moal teu gawe. Iya, ujug-ujug gue bos, mana? Ayo cek bos deh, siapa? Coba tarang cabak tak panas apa ente? Jadi ya Allahnya, kembali ke sini bahwa para pejuang Islam atau orang-orang yang diterima oleh Allah taubatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan tolak ilmunya akan diterima taubatnya oleh Allah. Yang pertama Nabi, Muhajirin dan Ansar, dan ternyata Muhajirin dan Ansar itu pejuang Islam. Karena ada kalimat alladzina taba'uhu, orang-orang yang mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya, maka ketika hari ini kita menjadi pejuang Islam, pejuang khilafah, ini juga menjadi jaminan diterimanya amal ibadah kita dan diterimanya taubat kita. Sebab akan ngabingungkeun malaikat ke, ayo orang taubat hayang diterima, ayo jadi pejuang demokrasi. Ayo hayang diaku umat Kangjeng Nabi,
tapi ajaran anu dipake ajaran si Machiavelli atuh jadi umat na Machiavelli euy lain umat Rasul ari nu diperjuangkeun kapitalisme aya hayang menang syafaat ti Kangjeng Rasul enggak jadi paling menang syafaatna ti Adam Smith ya ayat di Kanjeng Rasul moal menang moal ya karena ajaran kapitalisme itu bukan datang dari Rasul tapi dari Adam Smith ya nah bakalan dapat syafaat dari Rasul enggak menerapkan syariat Islam ya kalau ingin mendapatkan syariat syafaat dari Rasul harus mencontoh Rasulullah, mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man idda'a hubban nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi itba'i sunnati fa huwa kadzdzab." Barang siapa yang mengklaim dia mencintai Rasul tapi tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan, mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, fa huwa kadzdzab, maka pengklaiman pengakuan cintanya kepada Rasul adalah dusta. Na'udzubillahi min. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali harus menjadi pejuang Islam. Pejuang Islam, pejuang khilafah. Taubatnya insyaallah, bukan insyaallah, ya. Diyakinkan pakai huruf taukid tadi, laqad taballah. Yakin, seyakin-yakinnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah para pejuang khilafah karena ibadah Anda, sholat Anda, puasa Anda, taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah semuanya. Itu saja barangkali, insyaallah kita lanjut. Ini baru satu ayat sebenarnya, laqad taballah, ya, menjelaskan tentang muhajirin. Jadi muhajirin itu adalah pejuang khilafah, ya. Ansor tentara yang memberikan pertolongan terhadap tegaknya khilafah, yang kemudian berdirilah daulah Islam pertama di Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Negara pertama berdiri di Madinah dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah wafatnya Rasulullah dilanjutkan negara tersebut oleh Khalifah Abu Bakar. Jadi khilafah itu siapa yang memperjuangkan sebenarnya? Rasulullah dan para muhajirin dan ansar, sahabat muhajirin dan ansar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassir kull 'asri ya jabir kull kathir dafi' kull haqir ya sahiban kull farid ya mu'min kull khaif ya mubni kull fakir. Yassir alaina ya Allah kull umur. Allahumma yassir alaina ya Allah an tuqima dawlatul khilafah ala minhaj nubuwah ta'izzu biha al-islam wa ahla wa tadhillu biha al-kufra wa ahla li tatbiq syari'atika al-'uzma syari'at al-islam wa li da'wati ila inha'il 'alam. Allahumma ij'alna ya Allah min al-muttaba'ati lin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min itba'i nabiyyika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa minal muhajirin wal ansar, minal muhajirin wal ansar, minal muhajirin wal ansar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu